Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi. Hari ini kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 6 Desember 2020 bersama Kak Ana dan Kakak Dian di sini. Kak Ana dan Kak Dian berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tak ada kekurangan suatu apapun, jadi kita bisa bersukacita untuk beribadah hari ini. Seperti biasa, kita mengambil saat teduh sebelum memulai kegiatan IMPA kita. Tapi hari ini saat teduh kita berbeda ya kakak. Kita bernyanyi Bapakku Datang Padamu dengan setengah suara, hati yang teduh untuk mempersiapkan ibadah kita. Kita bernyanyi untuk saat teduh kita. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, tadi kita sudah bersaat teduh. Sekarang waktunya Kakak Dian dan Kak Ana akan mengajak adik-adik untuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Mars PKPA. Nanti di menyanyikan lagu Mars PKPA ada bagian di mana adik menyanyi dan kakak nanti yang akan menyanyi. Kita akan mulai ya. Kita akan menyanyikan lagu Mars PKPA. 1, 2, 3.
sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Minggu ini kita sudah masuk Minggu Advent kedua. Ya, kedua ya? Oh iya, kedua. Hari ini kedua. Seperti biasanya kita akan menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Dua Lilin kita nyalakan. Hari ini penyalaan lilin dan lagu Dua Lilin akan dipimpin oleh teman kita Indi. Adik-adik bersiap-siap untuk menyanyikan Dua Lilin. Sebelum kita akan melanjutkan, kita akan berdoa pembukaan terlebih dahulu. Doa pembukaan untuk saat kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Grace. Jadi persiapkan hati kalian, kita mau berdoa pembukaan ya. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah. Berkati beribadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak layan kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bernyanyi untuk memulai membuka ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Judulnya apa Kak Dian? Mari kita bergembira. Jadi kita nyanyikan dengan gembira ya karena sukacita. Kita bernyanyi bersama-sama 2 kali. 1, 2, 3.
Mazmur. Persiapkanlah Alkitab kalian. Untuk pembacaan Mazmur hari ini kita ambil dari Mazmur 22 ayat 7 sampai 12. Nanti Kakak Dian dan Kak Ana akan dibantu oleh teman kita dalam pembacaan Mazmur oleh Riyama dan Tiara. Mazmur 22 ayat 7 sampai 12. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepada aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh siapa? Mbak Indah. Oleh Mbak Indah, oleh Bu Indah. Oh ya, Bu Indah, ya. Kalau kakak-kakak manggilnya Mbak Mbak Indah. Indah, ya. Adik-adik biasanya manggilnya Bu Ibu Indah. Indah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Indah, kita akan bernyanyi sekali lagi untuk menyambut firman kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140. 140 ya adik-adik. Firman-Mu pelita. Kita bernyanyikan dengan sungguh-sungguh supaya ini lagunya bagus. Jadi kita menyanyikannya dengan indah begitu. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140. Dinyanyikan berapa kali, Kak? 2 kali. 2 kali. Firman-Mu 2 kali pelita. ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak berharap kita semua diberikan kesehatan dan adik-adik tetap bersukacita. Ya, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita,
Pada hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-26. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Nah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sekarang saatnya kita mohon bimbingan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat anugerah hari yang baru pemberian Tuhan. Terima kasih juga pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah melalui pelayanan IMPA online hari ini. Berkati kami anak-anak Tuhan akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberi kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan, dan menolong kami agar kami dapat menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kakak akan membacakan bagian firman Tuhan hari ini. Kitab Yesaya, pasalnya yang ke-30, ayat 18 sampai yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya, Janji Keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan menghasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada saat itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan kita hari ini. Nah, adik-adik, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita sampai hari ini. Dan saat ini kita diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Demikian juga seperti dalam pembacaan kita, umat Tuhan bangsa Yehuda senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan.
di dalam kehidupan mereka. Walaupun didapati bahwa umat Yehuda seringkali tidak setia kepada Tuhan. Ibarat peribahasa yang mungkin adik-adik pernah dengar, air susu dibalas dengan air tuba. Artinya apa adik-adik? Iya, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan Tuhan bagi umat Yehuda pada waktu itu telah dirusak oleh karena mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Apa pelanggaran yang mereka lakukan? Beberapa pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah patung. Dikatakan tadi ada bagian yang menyatakan patung yang disalut dengan perak, patung yang dilapis dengan emas. Padahal itu semua adalah benda mati yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menolong. Dia tidak bisa memberi pertolongan apapun. Pelanggaran kedua, ketika bangsa Yehuda diserang oleh bangsa Asyur dalam keadaan terancam, mereka tidak berdoa kepada Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan. Yang mereka lakukan adalah meminta perlindungan kepada bangsa Mesir. Hasilnya apa? Semuanya sia-sia. Pertolongan yang mereka harapkan tidak mereka dapati. Dan kemudian apa yang terjadi? Bangsa itu mengalami kehancuran. Umat Tuhan menderita dan mereka mengalami kesusahan. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu tentu mendukakan hati Tuhan. Nah, dalam situasi yang demikian, Tuhan dengan kasih-Nya masih berkenan menolong mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan dan menyelamatkan umat-Nya. Kenapa Tuhan mau ya adik-adik dalam situasi demikian? Ya, itu semua Tuhan lakukan karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan memberi pertolongan. Tuhan berkenan memberikan pemulihan. Tuhan berjanji akan menyelamatkan umat-Nya. Ketika kota Yerusalem, ibu kota bangsa Yehuda mengalami kehancuran, Tuhan menyatakan janjinya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan. Tuhan akan memulihkan mereka semuanya. Adik-adik, melalui pembacaan kita hari ini, ada beberapa hal yang mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak berkesudahan. Kasih-Nya itu seperti Bapa yang senantiasa memberi perlindungan kepada anak-anak-Nya. Sering kita nyanyikan pujian yang menyatakan kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan, dan lebih luas daripada alam semesta. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tetapi kita harus ingat bahwa dengan kasih Tuhan yang begitu besar itu bukan berarti kita bisa dengan sesuka kita melanggar perintah Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita, tetapi bukan berarti kita sesuka hati melanggar. Kan Tuhan baik, kan Tuhan kasih-Nya luar biasa, panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Iya, benar. Tetapi Tuhan juga adil. Segala bentuk pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Ya, seringkali seperti bangsa Asyur tadi, bangsa Yehuda ya, ketika diserang bangsa Asyur, Tuhan izinkan karena tidak meminta pertolongan Tuhan, Tuhan izinkan mereka mengalami kehancuran. Tetapi ingat bahwa segala bentuk hukuman yang dialami umat Tuhan itu tidak melampaui belas kasihan Tuhan kepada umat-Nya.
Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, penghukuman itu adalah sebagai teguran, bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan umatnya, agar umat Tuhan kembali kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengingatkan kita bahwa janji Tuhan adalah janji keselamatan bagi anak-anaknya. Janji Tuhan adalah pengharapan bagi umatnya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak seperti kita ya adik-adik, seringkali kita lupa dengan janji kita. Misalnya, oh iya besok aku pinjamin buku bacaan ya. Nah, janji memberi pinjaman buku kepada teman, tetapi kadang-kadang besoknya kita bisa lupa. Kita lupa dengan janji kita. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan setia dengan janjinya. Dan janjinya adalah janji perlindungan keselamatan bagi kita umat Tuhan. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan bagi kita melalui pembacaan kita hari ini, bahwa kita harus senantiasa berharap kepada kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi berharaplah kepada kuasa Tuhan yang mampu menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, sedemikian besar kasih Tuhan, janji Tuhan, dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Dengan firman ini, marilah kita bersama-sama belajar, berusaha untuk merespon kasih Tuhan itu dengan menjadi anak-anaknya yang taat dan setia. Selalu memegang janji Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Adik-adik, saat ini kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Kita memasuki suasana Minggu Advent. Artinya apa adik-adik? Kita menantikan janji keselamatan dari Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyatakan janjinya. Dia datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba untuk menyelamatkan kita. Janjinya itu sudah digenapi, dan kemudian Dia juga berjanji menebus dosa kita. Tuhan berkenan rela mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan saat ini kita sedang menantikan janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali. Mari kita menantikannya dengan taat dan setia. Mari kita menantikannya dengan sabar sehingga ketika tiba harinya Tuhan mendapati kita tetap setia. Dan di situasi saat ini, di masa pandemi saat ini, kita pun terus belajar untuk bersabar ya. Adik-adik bersabar, tidak bisa beribadah impa di gereja, tidak bisa bertemu teman-teman, kita harus bersabar ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap menyediakan tempat bagi kita beribadah melalui impa online. Puji Tuhan, kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa belajar taat beribadah kepada Tuhan. Kesabaran berikutnya mungkin adik-adik belum bisa belajar di sekolah, masih harus belajar dari rumah. Tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa bermain dengan teman-teman, mari kita bersabar. Ini adalah pengalaman yang istimewa yang bisa kita alami di tahun ini ya. Suasana belajar yang berbeda, suasana ibadah yang berbeda, tetapi tidak mengurangi ketaatan kita untuk selalu beribadah, selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, demikian juga kita harus taat dengan aturan yang diberlakukan.
Kalau saat ini di masa pandemi ini kita menyesuaikan dengan suasana baru, new normal, mari kita ikuti. Ada anjuran 3M. Sekarang lebih ke 3W. Yang pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Mari kita lakukan agar mata rantai pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti dulu, ya. Nah, kalau misalnya adik-adik dinasehati mamanya, jangan keluar dulu, mari kita patuhi. Ya, kita keluar untuk keperluan yang penting-penting saja. Mari kita lakukan dengan baik sebagai anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk patuh dan taat kepada Tuhan. Ya, baik adik-adik, mari kita lakukan dengan setia apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita mengimani, kita percaya sedemikian besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Janjinya bagi kita adalah janji yang mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan marilah kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita, menaruh pengharapan kita kepada kuasa Tuhan saja. Karena kita yakin bahwa dengan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menata, menuntun kehidupan kita. Sehingga ketika tiba nantinya, pada masa penantian ini, ketika Tuhan datang kembali, kita didapatinya menjadi anak-anak yang tetap taat dan setia. Demikian firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik Kak Ana dan Kak Dian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kita tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bu Indah, yang mengajarkan kita bagaimana kasih Tuhan kita yang amat sangat besar. Tuhan mengasihi kita. Janji Tuhan tidak akan ditepati. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap Menaruh harapan. ya, menaruh pengharapan kita sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahannya, seperti kondisi saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalahnya. Untuk mengaminkan firman yang sudah kita dengar, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 176. Judulnya Allah adalah kasih. Kita bernyanyi bersama dengan sukacita. 1, 2, 3. tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat kali ini dibantu oleh teman-teman kita, Gegef, Mikaela, dan Sydney.
Nanti untuk dari doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Indah. Persiapkan hati kalian, kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, yang memungkinkan kami untuk beribadah daring dari rumah. Tuhan, berkati juga negara kami yang sedang menghadapi virus corona. Berkati juga orang-orang yang menghadapi krisis ekonomi, agar mereka bisa bertahan tanpa perlu mencuri dari orang lain. Tuhan, berkati juga Presiden kami Bapak Jokowi, agar dia bisa memimpin negara ini menjadi negara yang maju, makmur, dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di tempat ini. Walaupun masih ada pandemi Corona, Tuhan, kiranya semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan membuat hati Tuhan senang dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga, guru, dan teman-teman. Jaga dan peliharalah kami semua. Tuhan Yesus berkati Mama dan Papa dalam pekerjaan mereka. Berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Berkati juga teman-teman kami dimanapun berada. Tolonglah kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Merangkaikan syafaat kami kepadamu ya Tuhan, kami kembali berdoa bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memperkenankan kami boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah IMPA online pada hari ini. Terima kasih jikalau Tuhan boleh mengingatkan kami betapa kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau tetap setia di tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih karena janji-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, memberikan pertolongan, memberikan pemulihan, bahkan memberikan keselamatan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa berharap kepada kuasa Tuhan saja, berharap dalam segala hal hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan menolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ajar kami semua anak-anak-Mu untuk lebih lagi taat kepada Tuhan, lebih taat lagi kepada orang tua kami, lebih taat lagi kepada aturan-aturan yang harus kami patuhi. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, tolong kami untuk senantiasa memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Di hari-hari yang kami jalani, Tuhan terus tambahkan kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, dan perlindungan seperti yang Tuhan senantiasa janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami dan tolonglah kami untuk semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kembali nanti, kami boleh didapati oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman,
kita sudah bernyanyi respon, saatnya kita untuk Persembahan. kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti boleh adik-adik serahkan ke gereja lewat mama papa. Ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam pengumpulan persembahan ini kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Dua kali ya. Karena Tuhan sudah memberi banyak kepada kita. Kita bernyanyi 1, 2, 3. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah bernyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Doa persembahan kali ini akan dibantu dan dipimpin oleh teman kita, Selami. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik yang manis. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya luar biasa. Yes, 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 mantap. Nah adik-adik, gak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Berarti saatnya bagi kita untuk bersama-sama merayakan, kita merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Perayaan Natal PA pada tahun ini berbeda dengan perayaan Natal PA pada tahun-tahun sebelumnya. Perayaan Natal PA pada tahun ini diadakan via Zoom meeting, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020. Yang dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, supaya kita semua dapat mengikutinya dengan lancar, maka adik-adik dipersilakan untuk bergabung pada link Zoom yang sudah disediakan mulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Adapun tema pada perayaan Natal tahun ini yaitu Anak GTIB Taat dan Menjadi Berkat. Dan subtema Sukacita karena Yesus lahir di hatiku. Nah adik-adik, jangan lupa ya memakai pakaian rapi dan siapkan lilin di rumah masing-masing ya. Untuk penyalaan lilin, kita menyalakan lilin dari rumah masing-masing. Walaupun perayaan ibadah Natal tahun ini di rumah saja, namun tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk merayakan hari kelahiran. Mari adik-adik terkasih, kita bersama-sama bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kakak-kakak layan menunggu adik-adik semuanya untuk bergabung bersama-sama di perayaan Natal PA pada tanggal 19 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Sebelum kita menyelesaikan atau menutup ibadah ini, kakak akan ajak adik-adik untuk kembali memujikan pujian buat Tuhan. Pujian kali ini kita akan menyanyi
dengan penuh sukacita loh ya. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Indah. Dengan penuh semangat dan sukacita kita akan pujikan pujian buat Tuhan Kasih Indah. Kita nyanyikan berapa kali Kana? 2 kali. 2 kali ya. Dengan Ya. sukacita, ada gerakannya. Ya. Adik-adik boleh menirukannya. Tuh, Kita bernyanyi. kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai ya, Ya, kalian betul. ya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Terima kasih, kita bersyukur sama Tuhan sudah dipimpin dari awal sampai akhir ibadah kita. Tidak bosan-bosannya karena dan kalian mengingatkan adik-adik semuanya. dalam situasi pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan. Kesehatannya. Kalau nggak penting-penting amat jangan keluar. Tetap rajin pakai masker, Pakai masker. Lalu rajin-rajin apa ini Adek? cuci tangan. Kalau keluar jaga jarak. Makan makanan yang sehat. Tetap rajin berdoa dan beribadah di rumah. Patuhi perintah mama dan papa. Ya. Dan lakukan firman dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, kita sudah berakhir, ibadah kita sudah berakhir. Sampai bertemu di ibadah infak minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik terkasih, mari kita mengakhiri impak kita hari ini. Kembali kita bersatu hati, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinanmu di dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk janji-Mu yang akan senantiasa menyertai, melindungi, menjaga kami, bahkan menganugerahkan keselamatan bagi kami. Ajar kami untuk selalu menaruh harapan kami kepada Tuhan. Segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, agar senantiasa bertumbuh sehat, bertambah pintar, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat.
sehingga apa yang kami lakukan, segala sesuatunya berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kehidupan kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami menaikkan syukur kami untuk pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kehidupan kami selanjutnya senantiasa Tuhan pimpin dan berkati, agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan oleh kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad.